Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk apapun keadaan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Ajarkan kami tidak tegar tengkuk, ajarkan kami tidak keras kepala, ajarkan kami bisa melunakkan hati kami. Kami percaya tentunya Engkau akan membuat seseorang berkembang imannya, karena mereka memberikan hati untuk dididik oleh Tuhan, melalui situasi, melalui teguran apapun itu Tuhan. Dan kami percaya ketika orang lembut hatinya mau dibentuk oleh Tuhan, akan menjadi seorang yang tangguh dan juga tetap rendah hati. Dan kalaupun dia akan diberkati, dipakai oleh Tuhan, tidak akan sombong Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk beberapa kesaksian yang boleh kami dengarkan. Hamba-Mu secara pribadi sangat mengucap syukur bahwa kami lambat laun semakin mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus melalui hamba-Mu ini untuk disampaikan dengan jelas, supaya yang mendengar diberkati, yang menyampaikan juga diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Memang Bu Sarah pada saat penghiburan itu memang WA, ya Bu, karena Pak Harald sama Amoy mesti meninggalkan rumah untuk ke Cipto, sehingga Ibu sama cucu tercinta ya. Puji Tuhan, tuh Pak Bilman, Bu Sinta juga, dan juga Bu Hermawati yang hadir. Kami hadir duluan, karena saya kan tepat waktu. Kan jam 6 pengumuman, jadi sebelum jam 6 kan sudah hadir. Nah, sampai di situ ada orang-orang di luar, kemudian ada yang bertanya, itu kan turun duluan. Ada apa Bu?
maaf di sini mau ada acara gitu. Dia pikir kita bukan ikut acara dia. Akhirnya kami memang mau ikut itu gitu. Oke, akhirnya disilahkan. Kemudian kami berdua masuk masuk di gereja itu sambil lingak-lingu gitu loh. Ini sampai kapan gitu ya. Dan kemudian Bu Sinta juga kasih kabar kan. Sedikit memang agak salah membaca dan kirain terlambat gitu kan jam 6 ya. Kita kan udah biasa tepat waktu. Nah, saya bilang, "Bu, saya telepon kan. Nggak apa-apa, Bu, belum mulai malahan begitu ya." Nah, akhirnya mereka datang, kemudian sebelumnya Bu Herma juga datang di situ, dan saya bersyukurnya adalah bahwa kita ya jadi kesaksian gitu loh. Artinya di mata orang ONKP, GP itu juga memang tepat waktu gitu loh. Dan ada beberapa orang yang tidak mau lagi di situ memang gara-gara waktu yang nggak tepat gitu ya. Nah, kalau orang bisnis, orang janjian sama orang kan mesti tepat waktunya. Nah, makanya mereka, dan saya bersyukur yang hadir juga cukup banyak. Ya memang tidak sebanyak waktu di YLCC ya. Nah, yang YLCC datang kan banyak juga dari kita ya, terutama profesi waktu itu. Dan saya mensyukuri untuk kekompakan kita. Terus lakukan itu, ya ibu-ibu sekalian. Dan saya merasakan bagaimana Bu Herma juga yang memang mengalami macam-macam, kadang up down ya, karena memang mesti merawat seorang suami yang luar biasa ya, tidak mudah sebagai seorang ibu. Dan memang ingat sekali waktu itu memang benar-benar peperangan ya Bu Herma. Sempat WA-an waktu itu dan juga saya telepon juga sampai betul-betul, dan ada sebuah kesaksian yang belum Bu Herma berikan tadi. Pada saat kami nyampe di Fatmawati ya, nyampe di parkiran, nah itu gangguan itu kayak kok hilang gitu kata Mbak Beni begitu. Nah, akhirnya kita pantau terus melalui MP3 waktu itu supaya dengan lagu-lagu rohani setan itu akan lenyap begitu ya. Nah, puji Tuhan. Terus kemudian kemarin saya kan menjenguk Ibu Leni dan saya bisa merasakan bagaimana seorang Amel ya, yang tadi saya juga tanya, "Mel, gimana bisa tidur nggak?" "Nggak bisa Pak Gem." "Kamu tidurnya di ruang itu kan?" "Iya, tapi saya di bangku." Makanya saya bilang kan waktu saya di situ kan saya tanya Bosak, "Mel, kamu bawa Bosak mesti di sini supaya bisa tidur lah, meskipun pelan-pelan, kalau Bosak kan lebih bisa gitu ya." Nah, ternyata nggak bawa gitu ya. Dan kemudian memang istriku juga pengen nunggu sampai bisa masuk gitu loh, karena kan nggak boleh sembarangan masuk, dan teman-teman keluarga pasien yang lain juga ikut menunggu juga. Dan kemudian akhirnya kita datang jam berapa ya, 3:30, sampai jam 5 kita tunggu ya, panas-panas lagi mana, sampai akhirnya Amel masuk, kemudian keluar. Dia mesti ada hal-hal yang mesti dibeli, akhirnya udah kita anter aja lah sampai ke Midi, Alfa Midi Pasadena itu, sampai ke situ. Kemudian akhirnya saya doakan Bu Leni, "Maaf Bu, saya doakan nggak lama ya, karena istriku juga pengen melihat gitu." Akhirnya saya singkat ngobrol dan saya berkata, "Bu gimana?" Saya bilang gini, "Bu, tetap aja lah bahagia, tetap aja semangat, karena di ICU itu saya pikir lebih tertangani dengan baik. Karena kalau di ruang lain itu nanti yang dipanggil juga orang-orang ICU juga, kira-kira kan begitu." Saya menghibur lah, "Iya Pak Gem," gitu. Ya udah pokoknya amanin aja lah hati ini gitu ya. Nah, cuma yang nggak rasa nyaman tuh Pak Herman. Saya bilang sama Amel, "Nggak apa-apa Mel, daripada si papamu ini nanya-nanya melulu dari jauh, mending nyampe di sini dulu, meskipun nggak bisa masuk dengan bebas, tetapi kan lebih nyaman gitu. Artinya ya ada di sekitarnya gitu loh." Akhirnya memang datang udah lewat jam 5 waktu itu ya. Puji Tuhan, jadi kita bergumul untuk itu saudara sekalian. Tetapi intinya adalah kita tetap bisa menyemangati lah
Artinya upaya untuk sehat tetap kita lakukan. Semuanya juga pengen sehat kan? Ya, semuanya pengen sehat. Tetapi ada satu yang harus tidak kita lupakan itu bahwa di dalam hati yang gembira itu ada obat yang manjur gitu ya. Dan puji Tuhan Bu Sarah juga yang sumringah hari ini. Ya, karena ya samalah merawat. Nah, Bu Sarah mungkin yang paling murah adalah bisa konsultasi sama Bu Herma. Yang mirip ya. Jadi apa-apa begitu ya. Memang untuk sehat memang buahnya mahal-mahal. Ya itu carilah, ibu-ibu kan pinter ya. Bisa cari yang lebih murah dari mana gitu ya. Dan kemudian belakangan juga ada, saya juga main TikTok, tetapi saya cari itu ibu-ibu. Saya cari harganya lebih miring itu. Jadi yang saya beli itu ya urusan istriku lah. Beli panci lah, terus kemudian beli taplak, beli gayung, beli hanger, terus kemudian beli apa lagi? Sabun, odol, bener. Ya itu yang gitu-gitu, artinya saya belanja tetapi ya yang berarti gitu loh. Karena lumayan loh. Itu lumayan di TikTok itu ya. Jadi nggak seperti Nadine yang carinya yang lain-lain dari saya. Kita arahkan kan juga begitu ya. Supaya bisa yang ekonomis lah begitu. Karena sama Bu, kami juga kan memang ada Yafet juga, ada Jason juga ya yang membutuhkan biaya untuk sekolahnya. Dan saya kepikiran kan di Zoom kemarin itu, kapan ya bisa ngumpulin teman-teman kita, anak-anak kita maksudnya yang naik, yang lulus, yang dapat kerja gitu, supaya bersaksi gitu loh. Kalau yang saya sarankan misalnya buat persekutuan di sel terus kemudian ulang tahun sendirian gitu kan, lebih banyak biaya ya. Nah kemudian kalau saya umumkan takutnya malah nggak datang ya. Jadi saya kadang suka spontan ya, maaf supaya apa? Yaudahlah, ayo yang naik-naik yang lulus, mari maju ke depan. Nah gitu lebih cepat gitu. Yang lagu bisa aja lah yang kita lakukan. Dan terima kasih Bu Una ya, udah sehat ya Bu? Iya. Kemarin waktu kami nganter mereka ini kan saya tanya ke Bu Una, Bu takut air nggak Bu? Saya bilang begitu. Nah kata Ibu, enggak lah gitu ya. Nah memang benar nggak cuma anak-anak muda, tetapi Bu Una kemarin kan memang Ibu Nina bilang ini, Kak Sigit ini saya sempat video tapi yang dilelep 2 kali itu gimana itu? Ya udah nanti saya edit aja lah pada yang udah nyelupnya gitu. Jadi nyampe sini kan saya tahu bahwa orang yang di dalam itu kan merasanya udah ya. Padahal belum. Tangan saya masih gini gitu kan. Nggak enak kalau saya tekan beneran kan. Jadi akhirnya Bu maaf mesti diulang gitu. Itu puji Tuhan. Jadi nggak harus baptis ulang lagi. Dan kemudian di situ juga Pak Wangge juga banyak cerita tentang keluarga dia dan luar biasa, kita doakan semuanya lah. Nah puji Tuhan untuk anak-anak kita itu ya Bu Sarah tadi ungkapkan tentang Ribka ini luar biasa. Dan satu hal yang menggelitik hati saya tentang Ribka, kamu ingat tentang persepuluhan ya gitu. Jadi saya melihat memang nggak banyak saya melakukan pengajaran ini, meskipun saya sudah lakukan itu, tetapi ibu-ibu sekalian ini penting lah ya, karena Gereja Betel Indonesia sendiri kan memang sudah mengatur itu, dan Gereja Betel Indonesia itu melakukan itu, dan kami pun secara gereja memang membayar itu ya. Dan saya melihat anak-anak muda dan juga keluarga yang melakukan ini memang ya nggak langsung saya katakan dalam khotbah langsung kaya atau enggak, tetapi ada sesuatu yang unik gitu loh ya. Saya melihat Bang David ya, nah kan salah satunya bagaimana waktu saya tanya waktu itu, gimana Bang kerjaan? Ya Pak Gem, yang penting kerja. Iya saya bilang, yang penting kerja, kalau engkau setia pasti Tuhan akan tolong begitu ya. Nah akhirnya dikembalikan lagi ke posisi awal. Nah itu yang kecil-kecil kayak gitu, kita merasa bahwa itu adalah tuntunan Tuhan gitu loh. Dan keluarga-keluarga juga yang melakukan itu memang lebih diberkati gitu loh ya. Kalau memang agak sulit melakukan itu ya memang kita harus berkorban melakukan itu sampai kerasa. Nah kembali seperti yang saya ajarkan kemarin itu, kita kan ngomong masa investasi ya. Nah kita nggak punya, orang punya uang aja mesti bayar ini pasti habis.
Nah saya bilang, kalau memang kita nggak berkelebihan untuk itu, nggak bisa nabung, nggak bisa apa-apa sekali habis, ya udah lakukan persepuluhan aja, membayar dari, dan itu adil ibu-ibu. Jadi kalau orang dapatnya 500 ya 10%-nya segitu. Yang dapat 5 juta 10%-nya juga segitu gitu loh. Dan untuk jual beli gimana? Enggak, kalau jual beli itu kita melihatnya bukan saya menjual misalnya rumah sekian, sepeda motor misalnya sekian, terus kemudian kita enggak. Jadi artinya dari keuntungan yang ada, termasuk dalam yang punya warung ya, waktu engkau itu menjual itu, nah untungnya berapa? Nah itu dari untungnya yang diambil. Jadi bukan seluruhnya gitu loh. Artinya Tuhan adil, ya. Nah makanya saya juga terbeban kepada anak-anak profesi juga ya. Jadi bantu ibu-ibu supaya mereka juga melakukan itu, karena berkat juga ada. Kami nggak terlalu berani ngomong, tetapi kami merasa kami nggak segan menegur mereka itu karena punya pengajaran di medsos itu yang luar biasa, cukup banyak sekali yang anti terhadap ini semuanya, dan akhirnya ada beberapa keluarga yang memang sudah melakukan, makanya ke belakang saya lebih berani ya. Puji Tuhan, jadi tetap saling mendukung saja. Bumila bergumul juga kemarin sakit udah, dan kemudian juga Varionya juga perlu dibantu, dan saya merasa bahwa hari ini kita sedang diuji ya, tetap kuat saja. Dan kemudian puji Tuhan Bu Mama Rahel juga dapat kerjaan. Saya lihat Mama Rahel memang setia membantu masak-memasak waktu itu di gereja, dan itu anugerah Tuhan ya. Jadi nggak gampang untuk cari seperti apa ya. Sama namanya pekerjaan, gimana sih, kayak si Ribka kan, ini gimana ya, bosnya ini galak begitu ya. Waktu di komisi saya bilang, Ribka kamu mesti lebih galak. Saya bilang gitu ya. Jadi sama Marahel juga ya, ngurusin anak ya nggak gampang gitu ya. Tetapi intinya adalah ada beberapa orang, Pak Gem, saya kerjaannya hanya seperti ini, nggak apa-apa, yang penting halal, lakukan saja dengan setia, nanti Tuhan akan tolong. Nah cuma jangan lupakan Tuhan lah, apa yang harus wajib dikembalikan kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah kita akan bicara mengenai hikmat lebih berharga dibanding emas. Saya sudah bagikan ya Bu ya. Bibi bisa baca Bi? Binora? Betul ya. Kita tunggu Binora ya. Oke ya. Hikmat lebih berharga dibanding emas. Pembacaan Alkitab sesuai dengan pembacaan Alkitab harian kita. 1, 2, 3, Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Saya membaca. Kita akan baca sama-sama ya. 13 sampai 13 dan 15. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dalam dunia yang penuh dengan tawaran harta, pencapaian, dan kecantikan lahiriah, firman Tuhan mengarahkan perhatian kita pada suatu yang lebih bernilai, yaitu hikmat dari Tuhan. Nah kemarin saya singgungkan dalam khotbah itu bahwa ya ibu-ibu kita ya, mama, tergantung ya, ibu-ibu panggil orang tuanya siapa? Kalau Bu Una apa? Panggil ibu. Oh enggak ada ibu ya. Kalau keluarga ibu apa panggilnya biasanya? Mama ya. Yang panggil mama siapa? Kalau saya panggil ibu. Iya. Mama. Ada yang mama. Mama ya. Kalau keluarga Batak. Kalau dari Kupang apa Bu? Mama juga ya. Iya. Jadi mama kita atau orang tua kita waktu itu kan juga bukanlah orang-orang yang jenius ya, tetapi bisa mengatur semuanya. Sehingga dari ibu-ibu yang sederhana itu, karena hikmat daripada Tuhan, bisa melahirkan orang-orang yang seperti kita. Ya, puji Tuhan. Dalam dunia yang penuh tawaran harta,
pencapaian kecantikan lahiriah, firman Tuhan mengarahkan kepada hikmat dari Tuhan. Amsal berkata bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas, perak, bahkan permata. Artinya segala hal duniawi yang sering kita kejar tidak dapat menandingi nilai hidup yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Orang berhasil dengan harta kekayaan, dengan ilmu yang tinggi, tetapi itu hal duniawi. Tetapi kita merasa bahwa yang orang-orang yang memiliki kehidupan yang dipimpin oleh hikmat Tuhan adalah memiliki nilai hidup yang luar biasa. Sebagai wanita kita sering kali dituntut untuk mengambil banyak keputusan, baik sebagai istri, ibu, dan juga sebagai pekerja atau pemilik usaha, sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai pribadi. Kita sering, meskipun ada seorang pria yang menjadi kepala keluarga, tapi kadang-kadang seringnya seorang suami akan bertanya kepada seorang istri. Kenapa? Itu alkitabiah. Karena istri memang penolong bagi suami gitu ya. Mencari pertimbangan gitu loh. Akhirnya ketika diputuskan itu menjadi berkah gitu loh. Dan ada seorang ibu yang mengatakan, aku harus dampingi suamiku yang akan mengadakan perjanjian atau apa, karena di situ ada berkahnya khusus ketika istri itu melihat, menyaksikan tentang deal-dealan tertentu. Itu baik juga itu. Jadi ya, dampingi suami apapun keadaannya. Tanpa hikmat kita bisa salah langkah. Tapi dengan hikmat ilahi kita bisa menjadi penolong yang bijaksana. Nah, penolong yang bijaksana itu artinya bukan bijak sini tetapi bijaksana. Bijak sesuai nilai surga. Itu bijaksana. Menjadi seorang ibu yang penuh pengertian dan menjadi pribadi yang kuat di tengah tantangan. Hikmat sejati bukan sekadar pintar atau berpendidikan tinggi, melainkan hidup yang takut akan Tuhan dan peka terhadap kehendaknya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita berhadapan dengan orang yang tulus, malah kita sejahtera loh, dibanding orang yang sok pinter, apalagi keminter gitu loh. Nah, sok pinter atau keminter itu belum tentu pinter, ya. Dia menganggap dirinya lebih pandai gitu ya. Nah, suatu saat saya punya hal-hal teologis yang saya pengen dijawab oleh seorang doktor teologi ya. Waktu teman saya di Pamulang, saya bilang, Pak Sasmoko namanya, dia profesor sekarang. Pak, saya nggak usah ungkap, kalau begini apa? Dia bilang apa? Kamu sendiri kan lebih tahu, gitu loh. Karena dia melihat bahwa engkau kan juga STH gitu loh. Engkau lebih tahu. Nah, itu orang yang merendahkan diri. Artinya meskipun dia pintar, tetap melakukan merendahkan diri kepada sesamanya, begitu ya. Jadi enak kita itu ya. Kemudian saya singgung ya, Bu Mika ya, dengan doanya yang polos, kita senang begitu ya. Iya, spontan. Itu kan lebih murni, tulus loh ya. Jadi membuat kita itu, ya si ibu ini nggak macam-macam lah, apa adanya saja. Dan yang kedua sama Ibu Una ya Bu ya, yang apa adanya gitu loh. Ibu Ina ternyata banyak ngomong, banyak cerita juga loh ya. Puji Tuhan ya. Suatu saat nanti kalau sudah oke, kita doa, kita bersaksi ya Bu, kita dengerin Ibu bersaksi. Seharusnya Ibu bersaksi hari ini. Ya, tetapi puji Tuhan lah, nanti aja kita tunggu. Karena Ibu juga memiliki pengalaman yang luar biasa ya Bu ya. Kemarin saya dibaptiskan itu, saya dengar itu dari Ibu Sinta malah. Ya, waktu dibaptiskan itu ada sesuatu yang kayak Ibu Una tuh kalau nggak salah ya, melihat saya itu kayak ada sinar gitu, kayak terang gitu loh, silau gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang nggak main-main gitu loh. Artinya dalam baptisan itu nggak macem-macem. Ya, kita tidak melakukan baptis ulang. Baptis ulang itu dari selam ke selam lagi. Kita tidak melakukan ulang ketika dari percik ke selam. Ya, kita berharap seperti itu. Dan kemudian waktu itu memang kita ajukan Bu, karena si Pak Jeffrey sama Ibu Nina itu berpikirnya biasanya baptisan itu lama. Karena ada pujian, kemudian ada
yang kumpul-kumpul yang banyak, ada renungan yang panjang gitu. Nah ternyata kan saya singkat waktu itu. Dan kemudian Pak Apo juga nggak bisa karena ada jadwal, dia mesti kontrol sama Ike itu. Ya sudah, saya dengan Ibu Gembala dan kemudian Pak Wangge sama Ibu dan sama Ibu Nina yang ngikutin juga, akhirnya dengan cepat. Jadi untuk pembaptisan kita bisa percepat juga, karena yang penting intinya adalah si simple itu ya bisa dilakukan. Iya, luar biasa. Dan kemudian di situ juga saya ketemu dengan Joel, satu anak muda yang luar biasa, yang kepada saya saksikan itu bagaimana dia punya kerinduan itu yang dihambat terus. Nah dia adalah keluarga orang Batak juga, dia tinggal di perumahan DTS itu apa? Maharaja di situ dia sudah melayani begitu luar biasa. Nah akhirnya ada seseorang yang mengarahkan dia, kamu itu seorang worship yang pemuji gitu loh. Akhirnya nolak seperti itulah, namanya seorang nyanyi itu keluarga Batak sudah biasa nyanyi gitu loh. Dan kemudian sempat ada di Sudirman Worship juga, dan dia cerita juga pernah ke Pak Rubin juga, diundang oleh Battle Worship, diundang di Mekarwangi di situ, dan dia cerita seperti itu. Bagaimana ya Om, dia panggil saya Om, saya itu kan mulanya memang ada panggilan kayak gitu. Nah saya coba tidak konsentrasi gitu, saya coba yang lain. Akhirnya setiap ketemu orang kok larinya ke situ. Dan kemudian juga di Sudirman itu kalau nggak salah dia bilang itu juga kok tiba-tiba saja ada seorang pemimpin yang bilang, yuk kamu ini ya pelayanan di worship juga, nah gitu loh. Nah kemudian ketika dia mulai mencerna itu, ketemu sama Pak Jeffrey juga yang ada di Arko itu. Kok ini kok sama begitu ya, tujuannya ke situ. Dan kemudian apa yang Tuhan pernah lakukan di hidup kamu sebelumnya? Iya, katanya saya itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa gitu ya. Dan kemudian saya memang bisa bahasa Inggris, beberapa kali saya ke luar negeri gitu loh. Tetapi untuk ketemu orang-orang yang seperti itu kayaknya bagaimana caranya gitu loh. Tetapi puji Tuhannya Om, bahwa saya itu dipertemukan dengan orang yang dari bangsa-bangsa, bukan saya yang ke negara mereka, tetapi mereka yang mendatangi saya. Tetapi pelayanan itu juga dimulai tidak dengan langsung besar. Dia katakan begini, saya sederhana aja lah. Ya, jadi dari naik ojek begitu ya. Terus kemudian kok ada beban terhadap orang ini, saya mendoakan dia, mungkin ada keperluan, ada sakit atau apa. Betul, terjadi seperti itu. Dan saya cerita begini, saya juga punya teman-teman loh, yang pendeta, yang gembala, GPI juga, yang dia punya mobil, akhirnya memang nge-grab dia. Jadi bukan uangnya, tetapi dengan nge-grab itu dia bisa jalan kemana sambil ngobrol. Dan dia katakan, Pak Agus Pungga itu ya, setiap kali saya ketemu dengan orang, pasti masalah yang diungkap. Nah itu jalan masuk itu. Nah tentunya kalau sudah masalah, istilah kata ke Tuhan masing-masing lah, itu udah lakukan, dan kemudian kok nggak ada gitu lah. Nah dia sumbang ide gitu loh. Boleh nggak kalau sebelum Anda turun, saya mendoakan engkau begitu ya. Akhirnya sering terjadi seperti itu. Dan salah satu Pak Agus Pungga ini juga melayani juga beberapa orang dari seberang itu, kalau masih kita diaspora ya, bukan diaspora sih, tetapi melayani yang seperti itu. Termasuk salah satu yang punya warung besar di Margonda ini, itu sebenarnya sudah dimenangkan kata dia. Dan beberapa kali dia ajak saya, yuk Pak Sigit yuk ke tempat ini si Om ini gitu loh. Nah beberapa kali saya nggak bisa. Nah luar biasa, jadi kita bisa belajar dari berbagai hal untuk ini sekalian ya. Oleh sebab itu tetap semangat ibu-ibu sekalian ya. Nah akhirnya saya berpikir juga untuk Komsel ya, kayaknya kita kembali kepada yang awal lagi. Jadi untuk wilayah itu adalah untuk gerakan untuk kegiatan-kegiatan begitu per wilayah, atau untuk pelayan di Minggu Ibadah Raya. Tetapi untuk Komsel kita buka secara lintas saja. Dan saya lihat pada datang kok. Waktu di Bu Femi datang semuanya. Pada saat di
Pak Har juga datang, bahkan Bu kok jadi lupa, bukan Bu Marta, Bu Marta sama Pak Posman juga bisa datang kok, ya. Jadi ini kan artinya bahwa yang penting hati kita, ingin mencari Tuhan dan akan nyampe gitu ya, akan kesampaian begitu ya. Nah kita akan coba, dan kemarin Pak Sab juga Pak Sigit saya buka lagi lah untuk anak-anak profesi supaya mereka bisa hadir. Kalau nggak ada tempat kami ada, udah silakan. Dan saya percayalah orang-orang yang membuka tempatnya untuk dilayani menjadi rumah doa akan diberkati. Saya teringat dengan Obed Edom, ketika tabut ada di rumahnya, Obed diberkati luar biasa. Amin ya. Nah makanya kalau ibu-ibu memang susah tempatnya, ya saudara hadir di tempat lain begitu ya. Dan kemudian untuk PWP juga kan saya pikirin juga ya. PWP cuma beberapa yang hadir, dan belakang ini kan juga hujan-hujan terus. Nah saya menghimbau kepada kita sekalian untuk ada di online itu semangat gitu loh, supaya bisa lebih banyak dan kemudahannya banyak. Artinya ya lagi ada keperluan apa-apa masih bisa dibuka di rumah gitu ya. Jadi bisa dibuka itu, dan terakhir juga enggak panjang-panjang lah. Yang penting membuat kita tetap kangen gitu. Aduh, saya lagi semangat-semangat udah selesai gitu ya. Nah, ya udahlah minggu depan saya akan ikut lagi. Nah, saya ringkaskan supaya kuotanya enggak banyak keluar begitu ya. Nanti didampingin lah yang tua-tua itu ya. Nah, si bibi-bibi juga. Dan saya baru tahu ternyata di grup itu kalau di scroll terus sampai selesai itu jadi call. Nah, baru saya tahu itu. Ya, sampai terakhir itu kalau terus ke atasin itu punya saya ya, itu jadi call. Dan itu ada X-nya sebenarnya, tinggal klik X selesai gitu ya. Nah baru satu, kan kemarin saya cari, ini kenapa ya Bibi kok bisa sampai nge-call sendiri gitu ya. Nah itu, salah satunya itu. Dan saya juga coba terangkan kepada anak-anak bibi-bibi ini ya, supaya mereka tidak terlalu kepada mamanya, ibunya lah. Jangan apa-apa dilarang gitu loh ya. Masa kayak anak-anak aja ya Bi ya. Ya, jadi yang penting diarahkan. Nah puji Tuhannya grupnya kan kita-kita aja, jadi lebih tahu gitu ya. Saya mencoba itulah. Nah karena sebagai gembala tentunya pengen supaya lebih banyaknya hadir itu di mana gitu loh. Supaya lebih semangat lagi ya. Dan beberapa Ibu Femi bisa Bu. Kalau online tuh Zoom itu kan. Waduh. Ganti. Iya. Oh itu ya. Iya. Coba nanti kita bantulah supaya bisa sampai gitu. Nah kalau bisa begini sih, pas Zoom itu ya wilayah aja kumpul di satu tempat. Waktu itu sempat Pak Hartono ya, datang ke mana itu? Bu Panton ya, sempet tuh kan. Oh iya Ibu Tineke ya. Nah kemarin juga saya kangen juga sama Ibu Tineke juga. Dia kan suka posting si Nando ya. Aduh kangen sama anakku, saya bilang Bu pulang. Saya bilang daripada kangen-kangen jauh di sana. Ya Pak Gem belum bisa. Aduh saudara sekalian, jadi jemaat kita tuh berbagai-bagai lah ya. Yuk kita lanjutkan ya Bu ya. Aplikasi dalam hidup, carilah hikmat setiap hari melalui doa dan firman Tuhan. Nah hikmat itu muncul daripada doa kita kepada Tuhan dan juga pembacaan firman Tuhan. Jujur, siapa yang masih ngikutin pembacaan Alkitab? 1, 2, 3, oh puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi waktunya panjang itu, Bu ya. Jadi waktunya kan bisa seharian, bisa 24 jam. Ya nggak apa-apa disambung. Ya nggak apa-apa. Mau audio juga bisa. Saya pakai audio kok. Dan kemudian kan saya berusaha dari nats pembacaan itu kan di PWP, di doa online, di WBI, di profesi, di youth. Saya pakai ayat ini supaya paling tidak the best daripada ayat-ayat tersebut yang menjadi ayat emas itu kita renungkan sama-sama.
Jadi jangan khawatir kalau masih bingung, pokoknya baca aja. Nanti tanya, ya doa saja. Nanti kan Pak Gembala waktu online akan kasih renungan dari bagian yang terbaik. Gitu ya. Nilailah keberhasilan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari seberapa kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi kepunyaan bisa beragam. Ada orang, oh ini lebih punya, ini kurang punya, ini ya kepunyaan dari mana begitu ya saudara. Tetapi ibu-ibu sekalian, yang berharga adalah bukan kepunyaan yang kita miliki, tetapi bagaimana seseorang itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dia orang kaya, apakah hidupnya betul-betul mengikuti jalan hidup sebagai orang kaya yang diberkati oleh Tuhan? Kalau memang orang hidupnya masih kurang secara harta benda, apakah dia tetap jujur melakukan tindakan untuk berkenan di mata Tuhan? Dia menangis sedih oleh karena dia doa sama Tuhan. Dan saya percaya apapun masa hidup kita, Tuhan akan tetap memberkati kita. Jadilah wanita yang tidak hanya cantik di luar, tapi indah karena kebijaksanaan ilahi di dalam hati. Nanti waktu pulang tanya kepada suaminya, apapun panggilannya, ceritanya engkau pilih aku. Ya. Nanti sesi khusus nih, Bu Mika ya. Kan bisa WA, Bu. Enggak, maksudnya gini. Coba tanyakan, Pak, waktu engkau suka sama aku tuh sebenarnya awalnya suka yang mana gitu. Suka apanya gitu kan. Pasti ada. Ya. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu waktu ditanya itu apa ya. Iya. Tapi kebanyakan gini, ibu-ibu sekalian, kadang kita itu agak unik juga sih ibu-ibu ini ya. Kadang ada orang yang cantik banget tetapi judes. Ada yang kaya raya tetapi nggak sopan, ngentutan misalnya gitu ya. Ada juga yang memang yang paling repot adalah sudah nggak punya duit, banyak tingkah, sombong lagi. Kan ada beberapa media kan yang dia itu seperti di mobil mewah gitu ya. Ya pikir ada orang yang mau ngambil itu, wah dia mencak-mencak, ini kan punya pacarku begitu ya. Nah ternyata yang pegang kunci ya orang ini. Ada seorang lagi yang punya bakat violis, ya dia tuh menjadi orang miskin gitu loh. Nah dia datang di kafe-kafe, terus kemudian dia nyanyikan sesuatu melalui melodi gitu ya. Nah saya melihatnya bahwa yang tengah yang bagus itu. Jadi ya sedang-sedang saja. Saya kan pernah ngomong, ya kalau Anda cemburu sama istrinya, ya ngapain pilih istri yang cantik gitu loh. Nah sekarang cemburuan. Jadi di mana-mana ditanya, kamu di mana, sama siapa, ngapain gitu ya. Jadi orang juga males jadinya itu begitu. Dan kemudian ada beberapa pemandangan gini. Ada bule-bule ya. Bukan bule, tetapi bule dari Belanda, Korea atau mana itu. Kadang mereka itu punya gandengan itu, bahkan yang terkenal itu kan yang Mark Zuckerberg itu yang Facebook itu kan. Yang dia punya istri nggak cantik-cantik amat. Ya. Nggak secantik apa gitu ya. Tetapi mereka bisa rukun dan lestari sampai akhir gitu ya. Nah kenapa? Karena yang dicari itu adalah bagaimana caranya seorang istri itu bisa nyambung waktu ngomong, bisa memperhatikan di saat dia dibutuhkan, dan kadang-kadang yang ada seperti itu adalah orang-orang yang memang tidak terlalu high, tetapi justru yang tengah-tengah saja. Dia tahu dengan keadaan suaminya. Itu luar biasa. Kemudian ada beberapa hal lagi di medsos itu yang mengenai para janda-janda yang mencari suami begitu ya. Dia selalu bilang begini, enggak lah, saya enggak cari yang ganteng-ganteng banget kalau dia seorang ibu. Yang penting dia itu cinta kepada saya tentunya, kepada anak-anak, kemudian kepada keluarga saya. Kan begitu. Nah intinya siapa yang cinta kepada suaminya dan kemudian cinta kepada anak-anak, kepada keluarga, selain guru setelah minggu, artinya adalah orang-orang yang sederhana. Jadi tidak mesti yang macam-macam begitu ya. Nah coba nanti tanyain, ya Pak Wangge, milih aku apanya sih begitu ya. Coba tanya aja,
Pasti ketawa dia. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, jadilah wanita yang tidak hanya cantik di luar, tapi indah karena kebijaksanaan ilahi di dalam hati. Nah, akhirnya doa kita berisi, Tuhan jadikanlah aku wanita yang bijaksana. Ajar aku untuk menghargai hikmat-Mu lebih daripada segala kekayaan dunia ini. Nah, ini penting untuk kita diajar oleh Tuhan supaya kita tidak membuat kekayaan itu adalah segalanya. Kita butuh uang, tetapi bukan uang tujuannya. Jadi kita gunakan uang harta benda untuk menjadi media, bukan menjadi tujuan, menjadi kendaraan saja. Pimpinlah setiap langkahku agar hidupku menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Itu ya, puji Tuhan. Jadi saya memang buat yang sederhana, materi ini sampai kepada doanya juga dikasih, supaya kalau bingung doanya apa, ya itulah kira-kira dalam tema ini. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Tetap semangat ibu-ibu ya, tetap semangat, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami memiliki keluarga yang luar biasa, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dan juga jemaat yang mengasihi Tuhan. Apapun jalan hidup mereka Tuhan, hamba-Mu sangat senang bisa melihat perkembangan pertumbuhan iman mereka dari kanak-kanak menjadi seorang yang dewasa, dan itu adalah perjuangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga Tuhan. Hamba-Mu mendoakan mereka supaya kesehatan mereka didapatkan oleh karena anugerah Tuhan, dan juga keturunan kiranya Tuhan akan berkati, dan juga usaha pekerjaan Tuhan berkati, pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati, dan segala apapun yang kami rencanakan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bijaksana, tidak konsentrasi kepada hal-hal yang akan hilang, tetapi konsentrasi kepada harta di sorga yang tidak akan hilang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan melihat kesetiaan ibu-ibu sekalian, dan kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.